Halo semua, ketemu lagi bareng saya Iksan. Ya, jadi guys, di video kali ini kita bakal unboxing satu buah smartphone hasil ikutan event 9.9 kemarin. Dan ini saya beli di e-commerce Lazada. Dan ngomong-ngomong, smartphone ini tuh bisa dibilang smartphone kelas flagship ya guys ya. Sepertinya kalau mengingat harga di awal perilisannya itu di kisaran 8 jutaan aja. Nah, tapi karena event 9.9 kemarin, saya bisa dapetin smartphone ini di harga 4,8 juta aja nih guys. Jadi hampir sekitar 50% potongan harga untuk smartphone ini, dan ini bisa dibilang smartphone incaran istri saya ya guys ya. Jadi ya sekalian aja, karena kebetulan saya mendapatkan bonus dadakan yang nggak terduga-duga nih guys. Nah jadi sekarang sambil kita unboxing aja ya guys, apa isi di dalam boxnya ini, kita lihat ya. Jadi ini saya beli di Lazada ya guys ya, dan seperti biasanya itu Lazada selalu mengadakan yang namanya event bonus dadakan nih guys. Jadi di setiap tanggal sama bulan yang kembar gitu ya. Kalau kemarin kan 9.9 nih. Jadi di situ si Lazada itu ngasih kayak bonus gitulah ya, kesannya lah istilahnya gitu guys. Dan bonusnya itu nggak seperti biasanya. Kalau biasanya saya pernah dapat maksimal itu di sekitar 600.000 ya guys, tapi nggak tahu kenapa waktu saya login malam-malam itu sekitar jam setengah 11, saya bisa klaim bonus dadakan itu sampai 1,3 jutaan nih guys. Wah, jadi lumayan banget ya, potongan harganya udah lumayan gede banget. Dan ini kita dapetin bonus power bank ya, cuman biar nggak kelamaan saya skip aja dulu ya guys ya untuk power banknya ini. Dan kita langsung aja ke smartphone-nya. Dan ini adalah smartphone Oppo Reno seri 4 yang Pro-nya nih guys. Nah jadi smartphone ini tuh dirilis di tahun kemarin, tepat hampir sekitar 1 tahun ya. Karena kalau nggak salah ini smartphone-nya juga rilis di bulan September nih guys. Jadi baru 1 tahun smartphone ini bisa saya beli di harga 4,8 juta, atau bisa dibilang lebih murah 50% ya, hampir 50% dibanding kalian beli waktu awal-awal perilisannya nih guys. Nah buat kalian yang mungkin lagi mengincar smartphone dengan tampilan yang mewah, saya rasa Oppo Reno 4 Pro ini bisa kalian pertimbangkan buat kalian beli nih guys. Oke, jadi tampilan boxnya dari si Oppo Reno 4 Pro ini seperti biasa ya, kayak gini guys. Ini mungkin seri yang di tahun 2020 ya, packagingnya tampilan yang kayak gini. Kalau yang baru kayak di Oppo Reno 5G dan juga Oppo Reno 5 kemarin itu tampilannya lebih simple, nggak kayak gini ya. Cuman menurut saya ini sebenarnya sih punya desain yang bagus nih guys. Kalau kalian lihat ya, jadi kayak ada apa ya namanya tuh, ukiran lah ya, atau mungkin kayak apa ya guys, jadi kayak lembayung gitu dengan huruf Reno seperti itu guys. Dan kalau kita lihat boxnya itu di sebelah kanan ini kayak gini aja, ketulis Oppo Reno 4 Pro. Di bagian atas ini kosong, kalau di bagian bawahnya juga kosong, dan kalau di bagian belakang juga nggak ada key selling point yang tertera nih guys. Tapi untuk unit yang saya beli ini adalah varian warna yang, sebentar guys, ini kilau malam ya guys ya untuk bahasa Indonesianya di sini kalau kalian bisa lihat. Dan untuk varian RAM-nya sendiri adalah 8/256 GB. Dan ini masih segel ya guys, kalau kalian bisa lihat tuh, jadi bukan repacking, karena emang saya beli smartphone ini di official store Oppo-nya, jadi aman banget nih guys. Sekarang kita unboxing aja smartphone-nya supaya kita bisa lihat seperti apa isi di dalam box-nya nih guys. Oke ya, ini kayaknya ngeslot kayak gini guys untuk box-nya ya, jadi agak susah kalau kita nggak biasa buka box-nya guys. Ya akhirnya kita bisa kletek ya untuk plastiknya, karena emang agak susah guys. Ini sampai kesobek sedikit, nggak masalah ya. Nah ini kalian bisa lihat ini segelnya masih utuh ya. Kalau kita bisa lihat di sini tuh nggak ada sobekan, jadinya aman nih guys ya untuk kita buka saat ini juga. Oke, kita buka sekarang dan kita lihat apa yang ada di dalam paket pembeliannya ini. Masih ada ya guys ya. Kita coba bongkar dulu. Ini agak repot ya. Karena biasanya itu tinggal tarik aja, tapi ini perlu didorong seperti ini guys. Nah, sekarang kita udah bisa buka smartphone Oppo Reno 4 Pro-nya nih guys. Ya, jadi di dalam boxnya itu ada boxnya lagi kayak gini guys. Jadi ini casingnya aja kita singkirin dulu. Kita buka sekarang paket pembeliannya ya.
Oke, jadi di dalam isinya tuh cuman ada kayak gini aja. Ini putih-putih apa ya, nggak ada ininya, nggak ada tulisannya. Dan kita langsung ketemu smartphone-nya, tapi kita singkirin dulu karena kita mau bahas apa aja yang bisa kita dapetin dari smartphone-nya. Kita cek di bagian ini guys. Di bagian ini kita dapetin satu buah jelly case bawaan ya, yang pastinya udah bening kayak gini. Dan satu buah SIM ejector ini guys ya namanya. Dan kalau kita bisa lihat ini untuk jelly case-nya benar-benar ya seperti biasa lah ya. Oke, kemudian kita singkirin dan sekarang kita lihat di bagian ini kita dapetin kitab-kitab seperti buku manual dan juga buku garansinya. Dan kemudian di bagian ini kita dapetin satu buah kepala charger yang outputnya kalau nggak salah itu 65 watt ya guys. Ini kalau kalian bisa lihat ketulis SuperVOOC yang outputnya sebentar guys. Oke, ya ini outputnya 65 watt untuk maksimalnya ya, 10 volt 6,5 ampere nih guys. Mungkin nggak kelihatan ya kalau saya giniin, karena kecil banget tulisannya. Oke, kita singkirin dulu aja. Sekarang kita lanjut ke bagian ini. Di sini kita dapetin kepala kabel chargernya nih guys ya. Ini kita lihat. Kabel chargernya itu udah USB-A to USB Type-C yang aksen warnanya tuh kuning. Ini baru saya lihat nih ya, aksen warnanya itu kuning. Jadi bukan orange yang kayak biasanya yang saya tahu ini guys ya. Tapi ya udahlah, karena ini 65 watt mungkin beda dari yang lainnya kayak gitu guys. Dan yang uniknya dan yang menarik di sini kita dapetin satu buah handsfree bawaan, dimana menurut saya handsfree bawaan Oppo ini udah lumayan banget nih guys ya. Jadi kita beruntung nih masih dapetin handsfree atau headset bawaannya. Oke, jadi ini aja yang bisa kita dapetin dari paket pembeliannya selain bonus dari power bank-nya tadi ya guys. Kalau kita lihat ini power bank-nya mungkin dari brand Oppo sendiri ya, atau kalau bisa kalian lihat di sini ketulis PT Oase. Jadi kayaknya ini power bank dari Oase ya. Saya rasa udah cukup lumayan nih karena bonusnya 10.000 mAh untuk power bank-nya guys. Jadi ini saya beresin dulu supaya kita bisa fokus langsung ke smartphone Oppo Reno 4 Pro-nya nih guys. Ya, jadi kayak gini guys tampilan dari smartphone Oppo Reno 4 Pro-nya. Dan kalau kita perhatikan di bagian plastik depannya ini ada beberapa key selling point yang nggak ketulis di bagian belakang boxnya seperti biasa yang ada pada smartphone yang rilis di tahun 2021 ini. Kalau kita lihat untuk key selling point yang pertama adalah layarnya sudah support dengan fitur refresh rate tinggi 90 Hz, kemudian untuk fitur pengecasan daya cepatnya 65 watt SuperVOOC 2.0. Kemudian di sini ada AI Color Portrait dan kemudian di bawahnya ada 960 fps Smart Slow Motion. Kemudian di bagian bawah ini adalah keterangan kalau chipset yang digunakan oleh smartphone Oppo Reno 4 Pro ini adalah Qualcomm Snapdragon 720G. Ya, meskipun kalau bisa dibilang untuk range harga 4,8 jutaan kalau kita beli di tahun ini ya guys ya, mungkin bisa dapetin smartphone yang sudah support jaringan sinyal 5G. Tapi ya balik lagi, kalau kalian nggak suka atau mungkin kalian sedikit bijaksana ya guys ya, karena jaringan sinyal 5G itu belum merata di daerah, di seluruh daerah maksud saya guys. Jadinya saya rasa kalau kalian beli smartphone ini dengan tampilan desain yang mewah dan juga chipset yang saya rasa juga nggak terlalu ketinggalan banget ya guys ya. Jadi saya rasa ini sangat direkomendasikan buat kalian beli. Kapan lagi kalian bisa beli smartphone yang rilis di awal perilisannya itu harganya 8 juta, tapi bisa kalian beli sekarang itu di kisaran 4,8 juta aja nih guys. Nah, ini jadi tampilan smartphone Oppo Reno 4 Pro-nya yang warna kilau hitamnya tuh seperti ini guys ya. Dan ini kalau kita pegang atau saya pegang di sini, ini finishing body belakangnya ini menggunakan finishing matte ya, yang kerasa banget ya tekstur kasarnya. Kayaknya sih ini bahannya ini plastik atau polikarbonat ya guys ya. Cuman untuk bagian frame-nya ini sudah menggunakan frame aluminium nih guys. Jadi kerasa solid dan juga kokoh. Dan sedikit informasi aja ya, ini first impresi saya waktu pegang smartphone ini tuh ringan banget nih guys ya, jadi nggak berat kayak gitu. Emang bener-bener deh cocok banget buat kalian yang suka dengan smartphone yang compact dan juga ringan. Cuman sayangnya di sini saya cuman dapetin yang varian warna hitam aja ya guys ya, karena di Lazada kemarin untuk varian warna putihnya itu nggak bisa pakai bonus dadakannya. Tapi ya nggak masalah ya, ini kita bisa pakein casing yang mungkin udah tersedia di beberapa platform e-commerce seperti itu guys. Oke, kalau kita perhatikan ya di bagian belakangnya ini ada 4 buah lensa kamera ya, dengan setup quad kamera tentunya, dan resolusi kamera utamanya ini 48 megapiksel nih guys. Dan kemudian di bagian atasnya di sini hanya ada satu buah satu buah slot SIM tray yang ternyata diletakkan di bagian atas smartphone-nya nih guys ya, semoga kelihatan.
Dan kemudian di sini ada satu buah mikrofon sepertinya, dan kalau di bagian sebelah kanannya ini ada satu buah tombol power yang sepertinya punya aksen warna hijau nih guys ya, kalau saya nggak salah lihat nih. Dan kemudian kalau di sebelah kirinya ini ada volume rocker yang biasanya kita itu di sebelah kanan, ini di sebelah kiri guys. Dan kemudian di bagian bawahnya ini ada satu buah grill speaker, port USB Type-C, kemudian ada satu buah lubang mikrofon, dan juga satu buah lubang jack audio 3,5 mm nih guys ya. Jadi semoga kelihatan nih. Dan ya, beginilah tampilan dari smartphone Oppo Reno 4 Pro-nya. Dan kalau kalian bisa lihat, menurut saya key selling point yang pertama adalah bagian desain layarnya, yang menurut saya ini cakep banget ya, karena udah mengusung desain layar curve seperti ini guys. Oke, biar lebih jelas kelihatan untuk gimana desain layarnya, kita nyalain dulu. Dan seperti biasa, karena ini adalah smartphone baru, kita install aplikasi dulu dan kita setup dulu smartphone-nya nih guys. Ya, jadi ini dia guys tampilan dari layar home screen-nya smartphone Oppo Reno 4 Pro-nya. Dan kalau kalian perhatikan ya, di sini kita langsung mendapatkan notif di menu pengaturannya. Dimana kalau kita tap, ini tuh notif untuk pembaruan perangkat lunaknya dari smartphone Oppo Reno 4 Pro-nya nih guys. Karena ini wajar ya, karena smartphone Oppo Reno 4 Pro-nya ini waktu kita pertama kali nyalain, dia masih menggunakan versi UI di ColorOS 7.2 nih guys. Dan untuk versi Android-nya juga masih di basis Android 10, dimana seharusnya smartphone Oppo Reno 4 Pro ini bisa kita pakai menggunakan versi Android 11 dengan ColorOS 11-nya nih guys. Jadi di sini kita bakal coba kasih lihat dulu ke kalian ya untuk update-annya. Di sini kita bisa update sebesar 395 MB nih. Jadi di sini nanti saya coba kasih lihat ke kalian ya, berapa kali kita bisa mendapatkan update softwarenya waktu pertama kali kita beli smartphone Oppo Reno 4 Pro-nya ini di tahun 2021 ini guys. Karena tadi itu sebenarnya saya mau install aplikasi AnTuTu Benchmark ya guys, saya buat kasih lihat ke kalian untuk hasil skor AnTuTu Benchmarknya. Tapi saya rasa akan kurang optimal kalau misalkan software yang dipakai itu masih pakai software yang lama guys. Jadinya saya skip dulu ya untuk tampilan atau untuk menunjukkan berapa skor AnTuTu Benchmarknya di smartphone Oppo Reno 4 Pro-nya ini. Jadi di sini saya bakal coba unduh sekarang dulu dan install. Nanti seandainya misalkan ada updatean softwarenya lagi, saya coba kasih lihat ke kalian lagi nih guys. Jadi sekarang saya coba untuk install atau perbaharui softwarenya yang pertama dulu nih guys. Oke, jadi ini adalah tampilan home screen-nya ya, atau tampilan menunya dari smartphone Oppo Reno 4 Pro ini setelah kita update softwarenya tadi. Dan ini udah pasti sudah menggunakan ColorOS 11.1 ya guys ya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini untuk update-annya udah nggak ada lagi ya. Ini udah pakai yang 11.1 dan juga Android 11. Dan kalau kita lihat secara spesifikasi di sini juga sudah terupdate tentunya. Tapi ya saya agak cukup mengherankan juga ya guys ya, untuk fitur virtual RAM tambahannya di sini belum dapat update-annya. Mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi setelah kita update ya, bisa dapetin di smartphone Oppo Reno 4 Pro-nya ini. Nanti bakal saya coba update juga ya ke kalian di Instagram. Oke, selanjutnya di sini saya udah install ya beberapa aplikasi seperti AIDA 64 dan juga sensor box tadi. Dan kalau kita lihat ya guys ya, sebelumnya untuk bloatware yang dua di bagian ini tuh nggak ada. Tapi setelah saya update di updatean yang terakhir, ini jadi muncul nih guys ya bloatware tambahan Oppo Store dan juga Oppo. Cuman nggak tahu nih ya, ini bisa di uninstall atau enggak. Sepertinya bisa ya guys ya di uninstall. Dan kalau kita lihat nih ada notifnya juga nih untuk fitur-fitur baru ya setelah kita update. Dan oke, ini selanjutnya kita langsung untuk cek aja beberapa sensor yang ada di smartphone Oppo Reno 4 Pro-nya ini. Ya, di sini saya mengecek menggunakan aplikasi sensor box tentunya guys ya, seperti biasa. Dan kalau kita lihat di bagian ini, untuk sensor-sensornya ini terasa sudah cukup komplit ya, dan ini biasalah di setiap smartphone selalu absen di untuk sensor suhu dan juga sensor tekanan ya, kayak gitu guys. Dan selanjutnya di sini saya mau coba cek dengan aplikasi AIDA 64 untuk sistem hardware-nya. Dan kalau kita lihat di sini ya, seharusnya untuk total memori internal itu adalah 256 GB. Tapi setelah kita install beberapa aplikasi seperti sensor box dan juga AIDA 64 dan kemudian kita gunakan untuk update software sekitar 5 GB tadi, ini yang tersedia sekarang memori internalnya itu di kisaran 220 GB nih guys. Jadi udah berkurang sekitar 360 GB. Jadi menurut saya ini udah
masih cukup besar ya guys ya, jadi kalian nggak perlu khawatir memori internal kalian ini cepat habis kayak gitu. Dan untuk versi Bluetooth yang dipakai di smartphone Oppo Reno 4 Pro ini juga udah versi 5.1, jadi udah enak banget kalau kalian mau pakai TWS buat bermain game atau buat nonton film kayak gitu. Yang jelas latensinya udah enak banget, tentunya disupport dengan TWS yang support dengan jaringan Bluetooth versi 5 ya kayak gitu guys. Dan selanjutnya di sini untuk CPU-nya sendiri yang seperti saya sebutkan di awal tadi, dia menggunakan chipset Qualcomm yaitu Snapdragon 720G dengan struktur fabrikasinya 8 nanometer. Dan kemudian selanjutnya kita lihat di bagian layarnya. Ini untuk resolusi layarnya sudah Full HD Plus dengan panel layar AMOLED ya. Di sini ketulisan AMOLED, dan untuk kerapatan pixelnya sendiri di sini 405 dpi, dan kemudian untuk kartu grafisnya sendiri ini menggunakan Adreno 618. Dan untuk refresh rate layarnya sendiri juga ini sudah menggunakan refresh rate layar 90 Hz. Yang jelasnya untuk screen protector atau layar pelindungnya ini sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Dan untuk tambahan screen protector juga sudah disematkan di smartphone Oppo Reno 4 Pro-nya ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir di bagian layarnya ini akan mudah tergores seperti itu guys. Dan oke, berikutnya di sini saya akan coba cek untuk kapasitas daya baterainya, dimana di sini tertulis untuk kapasitas daya baterai dari smartphone Oppo Reno 4 Pro-nya ini hanya sebesar 4000 mAh aja. Ya meskipun nggak sebesar smartphone yang rilis di tahun 2021, tapi saya rasa ini udah cukup banget ya buat nemenin sehari-harinya kalian ya. Karena selain untuk kapasitas daya baterainya yang saya rasa cukup aja nih guys ya, di smartphone Oppo Reno 4 Pro ini sudah dibekali pengisian daya cepat 65 Watt yang saya rasa ini udah pastinya cepat banget ya, apalagi kapasitas daya baterainya itu cuma 4000 mAh aja, dimana Oppo ini mengklaim bisa ngecas dari 0 sampai 100% itu hanya dalam waktu sekitar 35 menit sampai 40 menitan aja nih guys. Jadi cukup menarik ya. Oke, selanjutnya di sini saya coba buat back ya, buat kasih lihat ke kalian untuk tampilan menunya. Dan kalau kalian bisa lihat, ini tampilan menunya enak banget buat dilihat ya guys ya. Selain karena tampilan layarnya juga udah curve seperti ini desainnya juga bukan desain smartphone kelas mid-range kayak gitu ya, apalagi kelas entry level. Ini benar-benar punya kelasnya tersendiri ya menurut saya guys, yaitu di seri flagship tentunya. Cuman saya nggak tahu ya ini apakah seri flagship atau seri mid-range-nya Oppo, karena saya juga nggak terlalu mengikuti untuk seri Oppo Reno 4 Pro-nya ini. Dan oke, hal yang selanjutnya yang saya lupa di awal tadi guys untuk kasih lihat ke kalian ya adalah slot SIM tray-nya yang ada di bagian atas ini guys. Nah, kita cek dulu ya untuk slot SIM tray-nya. Udah salah lubang ya, ternyata itu lubang mikrofon. Aduh, salah colok ternyata saya guys ya, nggak masalah. Nah, ini untuk slot SIM tray-nya ternyata kita mendapatkan yang triple slot. Jadi kalian aman banget nih kalau mau nambah kartu memori eksternal ya di smartphone Oppo Reno 4 Pro-nya. Jadi nggak perlu ngorbanin dual SIM card kalian di smartphone Oppo Reno 4 Pro-nya ini. Oke, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu aja ya guys video unboxing soal smartphone Oppo Reno 4 Pro-nya ini. Dan untuk kesimpulan awal saya soal smartphone ini, saya rasa smartphone ini masih cukup layak banget buat kalian beli di tahun 2021 ini. Karena selain dukungan softwarenya yang masih bisa kalian gunakan atau masih mendapatkan update hingga 1-2 tahun ke depan, chipset dan juga beberapa fitur unggulan atau key selling point yang ada di smartphone Oppo Reno 4 Pro ini seperti layar curve, kemudian panel layar AMOLED, dan juga refresh rate 90 Hz-nya, saya rasa ini masih cukup oke banget buat kalian gunakan di tahun ini ataupun di tahun depan. Jadi buat kalian yang sedang cari smartphone di range harga 5 jutaan, saya masukin atau saya rekomendasiin smartphone Oppo Reno 4 Pro ini buat kalian pertimbangkan tentunya untuk kalian beli. Ya, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu aja guys video unboxingnya. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan video unboxing kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka dengan videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.